Miftah atau Mas Miftah nanti komunikasi lagi ya satu jamnya biar saya bisa sisanya mungkin di lain waktu minggu depan atau minggu lagi. Ya. Baik, pada siang hari ini kita akan sedikit belajar. Kita belajar mengenai terkait autoimunitas, penyakit autoimun. Nanti sebagai bekal kalian di sini. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Dr. Indrayana Sunarso. Di dalam saya di bagian rheumatologi. Ya, hari ini menggantikan Dr. Alergologi karena beliau masih sakit, masih dirawat di rumah sakit, jadi belum bisa memberikan kuliah. Ya, semoga nanti ini bisa jadi ini ya dasar kalian dalam mempelajari terkait autoimun. Oke. Sebelumnya ada yang baca slide-nya. Ini saya pakai slide yang terakhir. Sudah pernah baca? Siapa yang sudah pernah membaca slide-nya? Tadi pagi kalau saya sudah saya sampaikan. Sudah ya? Oke. Kita langsung ngobrol aja nih. Beliau Dr. Arif, beliau sebagai konsultan rheumatologi di divisi rheumatologi yang sudah bermuati ya KWNS. Oke. Di sini kita akan fokus terkait patogenesis dan juga penata laksanaan autoimun. Nah, terutama kita fokus penyakit rheumato autoimun. Ya, penyakit autoimun sistemik yang terutama menyerang muskuloskeletal karena autoimun banyak sekali. Ada yang organ spesifik seperti Graves disease. Nah, kita tidak membahas itu, tapi kita membahas yang autoimun yang sistemik. Oke. Sudah bisa fokus semua ya? Ya. Nanti saya akan keliling, saya akan bertanya. Jadi tidak hanya kuliah ngobrol, atau kuliah ngomong aja, tapi kalian saya harapkan bisa berdiskusi. Ya. Nah, terutama di belakang diam-diam ngantuk soalnya. Oke. Ya. Sudah pada baca? Mungkin saya butuh pendapat dua orang. Apa itu autoimunitas? Apa itu autoimun? Siapa yang bisa angkat tangan? Ini semester? Saya kira berarti ya sempat. Kok diam semua deh? Siapa ya? Mungkin yang paling pojok belakang. Apa itu autoimun? Kita pernah dengar belum? Apa itu autoimun atau autoimunitas? Gimana sel sendirinya? Oke, sel tubuhnya sendiri dia berfungsi sebagai benda asing. Oke, ada yang punya pendapat lain? Atau pendapat yang mirip tapi disampaikan yang berbeda? Depan, pojok, kiri. Apa itu autoimun? Ya, jadi mirip ya. Oke, kalian sering kan di TikTok atau di Facebook dan Facebook ya. Nah, itu sering kita autoimun apa sih sebenarnya autoimun itu? Oke, ya. Jadi tubuh kita itu sangat pintar. Kalian pernah baca basic immunologi ya? Bahwa tadi yang dikatakan teman kalian itu mendekati cara kalau kita menjelaskan kepada orang awam itu seperti itu. Tapi kita sebagai seorang dokter harus paham bahwa kondisi autoimunitas itu adalah sebuah kondisi di mana respon imun kita terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan oleh tingginya toleransi. Jadi tubuh kita itu juga banyak sekali antigen itu. Tapi kalau orang normal, bukan orang dengan autoimun, dia merekognisi bahwa tadi dia bukan foreign body, tapi dia tubuhnya sendiri. Jadi dia
tidak akan dimusnahkan, tidak akan muncul reaksinya. Nah, kenapa dia tidak bisa mengenali tubuh sendiri, yaitu kehilangan yang namanya self tolerance. Di mana di sini self tolerance ini dia itu didapatkan ketika dia menjalani proses maturasi. Sel B, sel T nya mengalami proses maturasi. Ya, jadi si sel B, sel T itu di sekolahnya dikuliahin, di timus, biar dia kenal, oh ini tubuh saya sendiri, oh ini tubuh orang lain, oh ini bakteri. Oke. Di sini saya ada di sini saya akan sedikit flashback ke imunologi dasar bahwa ketika sel T, sel B itu diproduksi oleh bone marrow, dia dalam keadaan naif, dan keadaan yang dia tidak bisa mengenali apa-apa. Akhirnya dia masuk ke sirkulasi. Di sirkulasi dia dimatangkan kembali ke timus, dan di timus dia dikenalkan, ini loh antigen, ini loh tubuh kita. Ini loh tubuh kita. Oh ini loh benda asing. Sehingga dia bisa mengenali ketika ada patogen yang masuk, dia lawan. Ketika ada antigen diri sendiri, ya sudah, dia itu tidak ada reaksi, diam saja. Itu kalau normal seperti itu. Nah, ketika kita bicara autoimunitas, kita sering akan melihat antigen dan antibodi. Di mana ketika pada kondisi autoimun, antigen itu jadi autoantigen, dia akan memicu reaksi imun, maupun ada autoantibodi yang dikeluarkan oleh sel B dan sel plasma, yaitu akan menyerang tubuh sendiri atau autoantigen lagi, sehingga muncullah reaksi peradangan atau reaksi imun. Oke, nah di sini perlu kita ketahui bahwa autoimun ini penyebab utamanya itu masih belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor lingkungan, faktor genetik, dan juga adanya dysregulasi sistem imun yang disebabkan oleh adanya proses inflamasi kronis dan juga adanya infeksi. Nah, saat ini deteksinya sangat mudah, karena kita bisa, kalau dulu zaman saya koas, berarti mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, di sini juga bahwa untuk mendeteksi autoimun itu juga sangat susah karena di Jakarta semuanya. Nah, saat ini di Solo kita 3-4 kali sudah jadi kita bisa ngecek anak F, anak topan, atau kita ancam dan lain-lain. Nah, sekarang sangat mudah sehingga di sini kita mudah sekali untuk bisa mendiagnosis mengenai autoimun. Dan saat ini tata laksana sudah berkembang, mulai dari prednisolon, SID, imunosupresan zaman dulu, DMARD, maupun yang agen biologi yang saat ini sudah muncul dan sudah tercover oleh dokter juga. Oke, di sini kita akan masuk ke sistem imun yang sistemik. Ini kita akan bahas adanya lupus, dermatitis, Sjogren syndrome, systemic sclerosis, dan juga Becker syndrome. Ini adalah penyakit autoimun sistemik yang berkaitan juga dengan muskuloskeletal. Paling banyak gambarnya muskuloskeletal, tapi dia juga ada manifestasi yang lain selain muskuloskeletal. Kita bahas satu-satu terkait lupus. Oke, ini yang tanda bisa dibaca ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Ini tadi saya katakan terkait pematangan dan yang lainnya. Ini tadi yang saya bilang bahwa autoimun itu merupakan interaksi antara tiga buah antara gen, environment, dan juga regulasi sistem imun. Jadi ketika dia punya bakat, tapi paparan lingkungannya bisa terjaga,
dia bisa mengurangi stres, dia juga bisa mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan atau paparan zat kimia yang bisa menyebabkan autoimun, dan juga dia bisa menjaga agar dia tidak terserang infeksi, maka kondisi autoimun ini tidak muncul. Nah, tapi kalau ketika dia sudah dibakatnya atau gennya, terus dia terpapar oleh infeksi, misalkan kemarin ingat waktu COVID kalian masih SMA ya, gitu. Nah, banyak sekali autoimun muncul setelah COVID, terutama autoimun yang namanya Sjogren syndrome. Kenapa? Karena COVID menyerang saluran pernapasan. Sjogren syndrome juga salah satunya, dan juga kelenjar. Nah, salah satu Sjogren syndrome itu gejalanya di kelenjar mata dan kelenjar liur, dan banyak sekali muncul karena menyebabkan gangguan di sana. Nah, kondisi tersebut namanya Asia syndrome, bahwa autoimun itu bisa diindus oleh adjuvan. Salah satu adjuvan yang sudah kita ketahui adalah virus, salah satunya COVID kemarin. Oke, di sini ada patogenesisnya. Tadi secara singkat sudah saya terangkan terkait autoimunitas, bahwa ketika dia punya gen bakat atau gen, dia akan gen tersebut akan menyebabkan si limfosit T-nya tadi dia kehilangan self tolerance. Dia tidak mengenali si tubuhnya sendiri. Nah, karena dia sudah tidak bisa mengenali diri sendiri, maka dia bisa menganggap bahwa kondisi tubuhnya itu atau tisu ini adalah sebagai musuhnya. Tapi kadang belum tentu dia teraktivasi. Dia perlu adanya paparan dari luar yang tadi saya bilang, ada environment, ada imun regulasi. Jadi ada gen, ada paparan dari luar, adanya infeksi, ada dari tisu damage. Hal ini menyebabkan si sel T-nya ini dia itu akan menyebabkan tersensitasi, karena di sini ada kondisi damage. Ada kondisi damage dari jaringan menyebabkan apa? Terpaparlah si sel T tersebut dengan sel antigen. Yang sel antigennya dianggap sebagai benda asing, sehingga apa? Sehingga dia akan mereplikasi dirinya sangat banyak. Dia akan membuat reaksi inflamasi yang hebat. Oke. Ya, faktor genetik pada lupus juga tidak bisa disingkirkan, karena banyak sekali gen-gen yang terkait, misalnya DR2, DR3, DR7 dan yang lainnya. Dan semuanya ini dibutuhkan untuk membentuk gejala klinis dari si lupusnya. Jadi kalau hanya satu gen, dia tidak akan muncul gejala klinisnya, tapi minimal 4 buah gen jadi satu untuk bisa muncul gejala klinisnya. Oke. Nah, di sini perjalanan penyakit SLE itu panjang ya sebenarnya. Bahwa ketika orang sudah adanya gen, adanya bakat, terus habis itu ditambah lagi adanya paparan sinar UV sebagai trigger fisiknya, habis itu adanya infeksi atau dan kesemuanya ini akan saling berpengaruh, menyebabkan munculnya autoantibodi, baik yang general maupun yang spesifik. Tapi ini belum ada keluhan, belum ada manifestasi klinis, jadi baru preklinikal. Selanjutnya ketika dia tidak kondisi paparan tersebut berlangsung terus, maka dia akan menyebabkan peradangan, di mana organ-organ pertama yang terlibat mulai muncul. Misalkan dia itu kena kulit, kena sinar matahari dikit, terus pipinya merah, kemerahan, disebut malah rash. Nah, kondisi tersebut itu sebagai manifestasi awal dari si lupus, salah satunya. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kena sinar matahari terus habis itu terjadi malah rash, namanya apa? Orang nih, temennya nih,
biasanya perempuan lupusnya pada perempuan dan hidang. Nah, merah kena matahari dikit aja merah titiknya, terus habis itu masuk ke ruangan masih merah dan lama hilang. Muncul malaria. Namanya apa? Ada yang pernah tahu? Ya? Nah, kalau ada yang belakang mau tahu? Gak ada? Oke, namanya fotosensitivitas. Jadi fotosensitivitas bukan karena sama tadi itu fotosensitivitas. Kalau pada konteks autoimun, fotosensitivitas karena sinar UV langsung meradang semua, paling sering muka dan paling sering terpapar ya, dia merah. Itu salah satu gejala pertandanya. Atau dari diabetes atau yang lain. Dan lama-kelamaan kalau dibiarkan, organnya tidak hanya satu. Lupus itu termasuk kondisi autoimun yang bisa menyerang multi organ dan gejalanya banyak sekali sehingga sering disebut sebagai penyakit kulit wajah. Nah, di sini ketika ada flare terus, flare up terus, inflamasinya ada terus, maka dia sudah bisa menyebabkan adanya kelainan organ. Nah, kondisi kelainan organ ini apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan muncul komorbid-komorbidnya lagi, menyerang ginjal, artritis lupus namanya. Dia bisa kalau dibiarkan jadi CKD seperti itu. Oh ternyata dia itu menyerang otak, neuropsychiatry lupus. Bisa jadi dia stroke, sequelae jangka panjang seperti itu. Dan muncullah komorbid, maka dia sering sekali dia bisa karena komorbidnya ini kualitas hidupnya turun akibat apa? Adanya infeksi, ada yang aterosklerosis yang tadi bikin stroke, serangan jantung lebih besar dengan normal, dan juga orang dengan lupus bisa muncul limfoma yang paling sering sebagai malignansinya. Oke, ini ada patogenesisnya lupus atau SLE. Tadi sudah saya sebutkan di sini ada loss self tolerance. Jadi sel T ini dia itu salah mengenali. Jadi antigen tubuh sendiri, saya ulang lagi ya, antigen tubuh sendiri dia itu akan ditangkap oleh si dendritic cell. Sebenarnya wajar aja dendritic cell itu menangkap tubuh kita kan sebagai salah satu bentuk proses eliminasi dari sel-sel kita mati, sel-sel kita rusak. Wajar aja, tapi habis itu tidak menimbulkan reaksi peradangan yang hebat. Tetapi karena dia sudah berasal toleransi, begitu si adanya dead body ini atau apoptotic body di sini, dia muncullah antigen. Setelah antigen tadi dimakan oleh si dendritic cell sebagai antigen dari sel, dia akan mempresentasikan antigen tersebut ke sel T. Nah, sel T yang normal ya sudah itu tumbuh sendiri sampai tahap ini selesai, sudah nggak ada reaksi yang lain, selesai. Tapi karena dia sudah kehilangan sel toleran, sel T-nya bilang, wah ini ada musuh, ini ada yang perlu dibersihkan lebih lanjut, maka muncullah sel T tersebut berkembang. Ingat, sel T itu secara umum dibagi menjadi berapa? Apa saja? T helper dan juga sel cytotoxic. Oke, ya secara umum seperti itu. Jadi dia berkembang menjadi T helper 1 dan T helper 2. Yang satu berkembang menjadi sel T helper 1 itu akan menyebabkan akan menjadi sel T yang cytotoxic, dia akan membersihkan. Selanjutnya sel T helper mempromosikan sel ke sel B ini loh, nanti jadi dibersihkan, kamu segera bikinlah antibodi untuk kondisi tersebut. Maka muncullah antibodi yang salah yang disebut dengan autoantibodi. Sel B ini akan berkolaborasi menyebabkan apa adanya deposisi of immune complex, itu ikatan antigen antibodi. Ketika deposisi yang ada di sel individual sendirian, maka dia menyebabkan adanya nefritis lupus. Ketika dia di otak, maka dia menjadi
fibrosik dari lupus seperti itu. Dan selanjutnya kalau kondisi lupus ini berulang, maka dia bisa menyebabkan adanya organ damage yang terakhir ini, gagal ginjal, adanya aterosklerosis yang menuju ada serangan jantung dan juga stroke, adanya fibrosis seperti itu. Oke, kapan kita curiga untuk orang tersebut kena lupus? Ya, yang dari sini pada sana. Kan udah baca, dicari baca apa itu kan udah ada. Apa? Kita masih punya waktu 20 menit ya. Kita selesaikan lupus. Apa? Ya. Oke, jadi ada yang punya pendapat lain melibatkan keluarga lebih. Kita curiga nih ada pasien datang ini lupus jangan-jangan. Ada yang bisa jawab? Pakai kacamata, baju kaos ini? Ya, ya bukan sebelahnya. Sebelahnya kalau kacamata. Ya, jadi kita curiga nih kalau ada pasien lupus. Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa pasien-pasien autoimun itu adalah kondisi yang eksklusional. Ya, eksklusional kita belum familiar bahwa kita harus mengeksklusi kemungkinan penyebab lainnya yang terhadap kondisi tersebut. Ya, secara umum memang kita curiga ada kondisi di mana lupus menyerang adalah ketika muncul keterlibatan dua organ atau lebih. Pasien datang, kok saya demam terus ya dok selama 1 bulan terakhir, padahal saya sudah cek infeksinya nggak ada, saluran kencingnya juga baik, HIV-nya nggak ada, hepatitis B-nya nggak ada. Terus setelah itu kok saya juga ada rasa lelah yang sangat dan sendi-sendi saya sakit sampai bengkak. Dia masih muda, infeksinya nggak ada. Terus kemudian gejalanya melibatkan ke organ. Ada yang demam, ada yang fatigue, ada di otot dan juga di sendi. Jangan-jangan dia ada sebuah kondisi autoimun. Nah, kita harus telisik nih gejala-gejala yang lainnya. Ya, ada nggak gejala konstitusional di sini kelelahan dan demam? Infeksinya udah dihilangin, dicek semuanya dulu, makanya saya sebut eksklusional. Terus dia juga nggak ada penyakit metabolik yang lainnya, DM nggak ada, hipertensi nggak ada, hipertiroid tidak ada, seperti itu. Terus dia ternyata ditambah ada penurunan berat badan, ada artritis atau osteoartritis atau dari otot seperti itu. Dan muncul ruang-ruang di kulit yang khas yang tadi disebut sebagai malaran. Nah, terus ternyata pasiennya juga dicek kulitnya nggak ada infeksi tapi ada proteinuria. Wah, jangan yaitu adalah sebuah kondisi pasien atau muncul gejala yang lainnya. Tapi yang paling jelas, paling sering muncul gejala SLP adalah adanya artritis dan adanya keluhan angka tadi. Itu paling banyak. Ditambah dengan adanya gejala konstitusional, yaitu adanya demam, adanya kelelahan yang kronis, serta adanya gejala penyakit lain, yaitu adanya kondisi alopecia. Jadi rambutnya rontok nih. Nah, kalau rontoknya lupus pernah ada tahu belum? Jadi orang benar itu bukan botak, tapi dia difus. Rambutnya itu tipis. Jadi
kalau misalnya ini kan tidak ada seluruh kepala ya, di apa namanya aman gitu. Tapi ketika orang lupus, rambutnya itu dengan otot sehingga seluruh kepalanya terlihat namanya tipis. Dan biasanya rambutnya seperti rambut jagung. Halus, laki-laki apa? Itu sebagai salah satu tanda yang paling banyak pada orang itu. Oke, dan lupus itu tadi saya bilang keluarga. Keluarga atas ada alopecia, rasa lelah yang berat, ada demam yang tidak bisa dijelaskan kenapa penyebabnya. Terus neurologi lupus itu apa? Adanya brain fog, penurunan daya kognitif, karena lupa, lemah gitu ya. Jadi kalau pas kalian fokus, tanya dulu. Tapi semua pasien-pasien di usia orang terbaik, ya banyak sekali mengeluhkan, saya lupa, saya kok nggak nyambung aja. Kalau yang itu sudah tidak ada adanya blocking atau adanya kejang, adanya stroke, atau adanya gangguan psikiatri seperti halusinasi dan juga gangguan. Itu sebagai salah satu tanda yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya di bawah lagi di sini adanya keterangan atau malaria itu juga banyak. Dan juga di sini adanya karyawan yang bukan hilang atau nggak sembuh padahal dikobati. Terus di sini yang tadi saya bilang fotosensitivitas, stimulasi yang lainnya, ada invalidopati. Terus kalau misalnya kita masuk ke dalam lagi adanya keterlibatan apa namanya serositis namanya. Di sini serositis itu perikarditis, myokarditis, effusi pleura, itu dengan adanya asistensi itu dengan serositis. Dan di sini juga ada gangguan di renal, proteinurianya banyak, ada protein ada, siliknya juga ada. Dan yang paling banyak adalah adanya artritis atau peradangan pada sendi. Oke, nah, di sini ada renal fenomena. Ada yang bisa tahu apa? Renal fenomena. Ya. Pas kecilnya yang ada di jadi sebuah kondisi bisa dilihat dari stenosis ya. Stenosis kemudian ketika apa? Ada perubahan suhu. Biasanya pasien-pasien itu akan bilang ketika dingin naik puncak gunung atau pagi hari kedinginan, tangannya mulai putih atau membiru. Ini sebagai sebuah tanda dari fenomena. Tapi kalau dihangatkan nanti stenosisnya membaik lagi, hangat lagi. Oke, sudah bisa dilihat ya gambarnya caranya. Ini ada gambar stres. Ini malah ada saya bilang di sebelah sini ada gambar maskulinis sampai pada gambar udara. Ini ada gambar kita jadi kita kembali ke sini. Terus selanjutnya setelah kita mengenali wah ini jangan-jangan lupus nih, kita ngapain? Kita harus mencoba mendiagnosisnya, ya. Rekomendasinya apa? Kita mencoba memasukkan gejala-gejala yang kita miliki ke dalam sebuah rekomendasi. Paling mudah adalah cellular tahun 97, jadi paling tua, atau SPOD tahun 2012. Ya, atau yang terbaru adalah cellular tahun 2019, ya. Tapi semuanya bisa dipakai. Semuanya bisa dipakai kalau sekarang kita bisa. Oke, ini paling mudah. Terutama di perifer. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan terus yang banyak. Kalau saya berusaha, karena untuk
ini. Sekarang dikatakan masuk kriteria lupus kalau apa? Ada levelnya magnesiumnya berapa? Ada di 4, 5, 6, ya 4 dari 11. Ada warna lupusnya apa namanya? Kita kita selanjutnya, ketika kalian jadi dokter, pasien lupus bisa sembuh nggak? Pasien lupus bisa sembuh nggak? Kalau saya lupus kondisi lupus tidak bisa, tapi bisa dilakukan. Apa bisa apa? Bisa dilakukan kondisi lupus. Yang punya pendapat lain? Yang punya pendapat lain terkait lupus bisa sembuh nggak? Ya, jadi kalian tidak boleh menjadikan kesembuhan apabila dia sudah terdiagnosis lupus. Tapi kalian bisa menjadikan aktivitasnya terkontrol, ya. Nah, karena dia melakukan itu, tapi itu dikontrol. Dikontrol dengan apa? Kemudian terapi, terapi itu sesuai dengan derajatnya. Kalian tahu bagaimana cara menghitung derajat keparahan lupus sebagai apa? Ada yang pernah dengar? Dihitungnya pakai apa? Dihitungnya pakai apa? Kita tahu nih, dok, panjenengan menikah dan panjenengan Anda itu dari lupusnya benar, tahu beratnya sudah belum tahu. Ya. Jadi nanti kita harus selalu melakukan evaluasi dari aktivitas apabila kasus tersebut kontrol. Tools yang kita gunakan itu adalah adanya sliding score atau satu sliding score, yang kedua sliding UK, yang ketiga adalah MPS sliding. Itu bisa digunakan untuk mengevaluasi dari aktivitas dari hasil tersebut. Agar apa? Agar nanti kita bisa menentukan terapi yang paling tepat. Kalau derajat ringan nanti hanya kortikosteroid sama atau chloroquine atau tambah 1 umat 1000 Oh, derajatnya sedang, kortikosteroidnya dinaikkan dosisnya, tambah imunosupresan ditambah rendah. Jadi berat, maka kita lebih dos kortikosteroidnya, dosis imunosupresannya dinaikkan, ringannya tetap. Itu pentingnya kita mengevaluasi dari aktivitas. Kenapa? Karena memang setelah itu dia yang pertamanya adalah pemberian kortikosteroid untuk menurunkan aktivitas inflamasi seperti itu. Dan tentunya kita harus tahu
selalu mengevaluasi dosis kortikosteroidnya. Jangan apapun sensitivitinya dikasihnya 80 mg sehari sekali, ada terisol atau miligram sehari sekali. Tapi kita turunkan naikkan sesuai dengan dosis aktivitasnya. Nah, kortikosteroid itu kalian apa saja? Boleh berdiri. Ya benar. Jadi kalau secara umum kortikosteroid apapun bisa dipakai untuk pengobatan lupus. Tapi kita harus mengkonversikan dengan dosis standar. Jadi kalau di berbagai buku panduan biasanya standarnya ada prednisone atau prednisolon dan juga methylprednisolon. Ya. Lalu bisa dexamethasone juga bisa, dexamethasone juga bisa, triamcinolone juga bisa. Nanti yang penting kita tahu dosis bandingnya karena setiap kortikosteroid memiliki coping yang berbeda-beda pada pasien. Oke, selanjutnya kita harus berikan terapi pendamping. Mengingat pemberian kortikosteroid jangka panjang efek sampingnya sangat besar, maka kita harus menambahkan nama spermethrin. Ya, spermethrin di sini dalam artinya adalah hidroksikloroquine dan juga DMARD seperti metotrexat atau sulfasalazine. Tapi secara umum sebenarnya kita gunakan metotrexat dan juga tujuannya agar nanti ketika sudah efek dari metotrexat atau hidroksikloroquine yang muncul, dosis kortikosteroid diturunkan sepelan sampai mungkin apabila bagus dia tidak perlu menggunakan kortikosteroid. Oke, nah di sini ketika kita menemukan pasien lupus, maka kita harus mengedukasi, Bu, panjenengan Anda terkena lupus terutama yang menyerang kulit. Tapi lupus bisa menyerang organ yang lainnya. Saya akan selalu membantu Ibu untuk mengevaluasi apakah terlibat organ yang lainnya atau tidak. Terus ketika Bu, Anda terkena bagian ginjalnya, kita harus selalu evaluasi fungsi ginjal. Tujuannya apa? Agar jangan sampai menjadi gagal ginjal. Jadi kita harus selalu menjelaskan terkait penyakit lupus ini secara detail kepada setiap pasien. Agar apa? Agar nanti pasien juga bisa tahu apa yang harus diawasi. Termasuk nanti di sini adalah terkait pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, teratur, terus terkait kontrasepsi dan yang lainnya seperti itu. Oke, yang jadi satu pertanyaan, pasien lupus boleh hamil nggak? Untuk kesana? Dia baru nikah nih, wah senang banget. Ada yang nikah di sini? Belum, teman saya dulu semester 1 nikah ada, ini nggak ada nikahnya. Apa? Boleh. Caranya? Ya, jadi kalian jangan nakut-nakutin kalau pasien lupus, wah nggak bakal bisa punya anak nih. Enggak, pasien lupus boleh hamil dengan satu syarat apa? Disease activity-nya terkontrol, dia remisi atau low sensitivity. Minimal berapa lama? 6 bulan. Dengan obat-obatan yang tidak secara bergeni. Nah, jadi obat-obatannya nanti dipilihkan yang tidak teratogen. Oke. Terus selanjutnya adalah metode kontrasepsi. Ini sering menanyakan. Dok, saya boleh minum pil KB nggak? Para lupus. Boleh nggak? Dok, saya boleh kasih suntik nggak? Atau boleh nggak saya pasang IUD? Ada yang tahu kan?
Yang tidur, ngantuk. Nah, nengok ke kiri. Nah, sekarang. Ya, silakan. Boleh nggak? Boleh. Kontrasepsi pilihannya apa? Ya, pas. Boleh nggak kalau pakai kabel suntik? Kenapa? Kenapa hormonnya terganggu bermasalah bagi orang dengan lupus? Ada yang punya jawabannya? Ini kenapa hormonnya bermasalah? Depannya ya, kenapa ya? Mungkin yang pakai baju putih depan. Ada sambutan. Kenapa? Kalau tadi dibilang temennya nggak boleh pakai pil KB, gitu. Karena nggak ada gangguan hormon. Ya, jadi pada pasien-pasien lupus itu kontrasepsi yang dianjurkan adalah seperti kondom, terus pantang berkala, kemudian IUD aman. Tapi untuk penggunaan KB hormonal seperti suntik, pil, dan susuk kita harus mengevaluasi sensitivitinya. Nah, kalau sensitivitinya tinggi, maka kita disarankan. Tetapi kalau misalkan dia sensitivitinya rendah, perlu juga pertimbangan apakah kadar estrogen dalam tubuh ini tinggi. Kalau kadar estrogen dalam tubuh tinggi juga tidak disarankan kita menggunakan kontrasepsi oral. Kenapa? Salah satu penyebab munculnya autoimun itu adalah juga kelebihan estrogen. Ya, jadi indikasinya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini nanti dibaca ya, banyak sekali. Jadi saya dari bilang tadi dari ringan, dari sedang, dari berat. Karena ini banyak sekali, jadi kalian bisa membaca kita di sini. Mungkin ada pertanyaan nggak terkait slide ini? Ada pertanyaan terkait slide ini? Yang mau jadi belum tahu soalnya. Ya, nanti dibaca lagi ya. Ini nggak ada yang bertanya. Ya, saya tadi dua macam paham sekali, atau memang nggak tahu apa yang bertanya. Di sini ada terapi lupus dari ringan, dan juga berat. Ya, ketika ketemu awal, terapinya ini kita sudah stabil dalam waktu 2 bulan dan belajar masih ringan, kita bisa switch. Terus di sini adalah apa yang harus dievaluasi dari penggunaan apa. Oke, karena penting sekali ketika kalian memberikan obat, kita juga harus mengevaluasi efek dari obat tersebut, baik ada dosisnya maupun efek samping dari obat tersebut. Kalian harus mengenali nih, kalian pakai steroid, apa yang menyebabkan evaluasi yang perlu dievaluasi agar tahu. Kalau sudah jangka panjang, yaitu menyebabkan glaukoma, menyebabkan diabetes, tensinya juga meningkat, adanya osteoporosis. Nah, itu yang kalian evaluasi pada pasien-pasien yang diberikan pengobatan tersebut. Oke, terus pada penggunaan hidroksikloroquin, dia sering sekali muncul retinopati. Nah, jadi ketika kita memberikan ini ada hidroksikloroquin yang ada bisa diberikan. Nah, tapi pasiennya sudah ada gangguan penglihatan, karena retinopatinya ada yang diberikan. Dipastikan dahulu pada apakah memang retinopati. Oke, saya kira kita cukupkan ya, karena ini jam 80 nanti 1 jam yang diperlambat. Saya di WA lagi.
ini via Zoom saja ya, boleh ya. Saya minta waktu kalian 1 jam untuk belajar terkait RA, Sjögren syndrome dan juga Leber syndrome. Kita bisa lebih detail lagi dan saya minta tolong siapkan pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, tanya disimpan dahulu untuk pas besok boleh secara online. Ya, ini bisa belajar, karena juga paham terkait autoimun. Pertama saya ingin mengutip autoimun. Bisa saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info sesuatu akri sama